Libur panjang dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ribuan kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak. Akibat meningkatnya volume kendaraan ini, antrian panjang pun terjadi mulai dari exit tol Ciawi hingga Megamendung. Nah, ini macet sekali pemirsa. Meningkatnya jumlah volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor pada Sabtu pagi membuat antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari exit tol Ciawi hingga Megamendung atau sekitar 5 km. Dan momen libur panjang akhir pekan yang bersama dengan libur Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada hari Senin besok dimanfaatkan wisatawan untuk berlibur dan bersilaturahmi. Nah, sementara itu bertepatan dengan terjadinya antrian kendaraan, dimanfaatkan sejumlah petugas kepolisian yang berjaga menuju kawasan wisata Puncak ini dengan memasangkan bendera berukuran kecil pada setiap kendaraan. Pemasangan bendera ini bertujuan untuk menghormati jasa para pahlawan serta sebagai wujud patriotisme kepada bangsa. Tercatat pada Sabtu pagi sekitar 2.500 kendaraan melintas di kawasan wisata Puncak. Saya dari Lenteng Agung. Mau ngapain di sini? Pemilik catering dari RT. Jalan-jalan? Iya. Tadi dikasih apa sama polisinya? Bendera. Dikasih bendera. Memperingati HUT RI 81. Ya, bertugas untuk melancarkan arus wisata di Jalan Wisata Puncak. Dan kami juga memberikan bendera serta memasangkan kepada pengendara yang melintas di jalur wisata Puncak. Ya, memasuki libur panjang akhir pekan, ratusan warga Jakarta memadati terminal bus Grogol, Jakarta Barat. Mereka ingin menghabiskan waktu di kampung halaman bersama keluarga. Terminal bus Grogol, Jakarta Barat dipadati ratusan warga Jakarta. Mereka memilih pulang kampung, menghabiskan momen libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para penumpang terlihat membawa berbagai barang bawaan dan menunggu kedatangan bus. Harga tiket bus pun terbilang normal, berkisar antara 140 hingga 180 ribu rupiah. Dalam rangka apa ini Ibu pulang kampung? Karena ada hari libur mau Agustusan. Oh, mau merayakan Agustusan di kampung. Karena ada tanggal merah jadi 1 tahun. Berapa hari rencananya di kampung, Bu? Ya sekitar nanti Senin udah kesini lagi. Senin aku pasang. Bu, untuk tiket berapa, Bu? 180. Normal atau naik? Ya kayaknya naik sedikit. Pengen kumpul aja sama keluarga. Nah, untuk tiket gimana, Pak? Tiket masih sama sih. 150. Normal, Pak? Normal. Arus keberangkatan penumpang diperkirakan terus meningkat menjelang Hari Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, gladi bersih demo udara digelar pagi ini di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini menjadi persiapan terakhir sebelum pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara tampil menghiasi langit Jakarta pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gladi bersih melibatkan 4 jenis pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat intai, pesawat angkut, serta helikopter. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pesawat tempur Rafale, pesawat tempur buatan Prancis yang akan turut menghiasi langit Jakarta. Dalam kegiatan ini, konsep open home base juga dibuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rangkaian gladi bersih. Sebanyak 81 pesawat akan menampilkan aksinya pada 17 Agustus mendatang dengan demo udara yang akan berlangsung di langit Jakarta, tepatnya di atas kawasan Monumen Nasional atau Monas. Apa bedanya tahun ini dengan tahun lalu? Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANKA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara. Jadi bedanya ya kita sekarang sudah punya pesawat baru, walaupun nanti akan bertahap juga akan datang pesawat-pesawat lainnya, tetapi pesawat yang baru yang ada, yang sudah kami terima, kami libatkan semua untuk kegiatan demo udara. Itu. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka telah mencapai 99%. Seluruh rangkaian persiapan telah dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan lancar. Kami siap
untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi dan proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi seluruh unsur mulai dari peserta upacara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming mengukuhkan 76 anggota Paskibraka di Istana Negara pada Sabtu sore. Paskibraka Julita Rista Lestari dari Kalimantan Timur memimpin penghormatan umum kepada bendera merah putih saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, sekaligus menerima penyematan PIN Paskibraka oleh Wakil Presiden. Para anggota Paskibraka ini mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebelum dikukuhkan. Puluhan Paskibraka tingkat nasional ini akan bertugas pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka yang jatuh pada hari Senin mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan. Tadi sudah kita lihat 76 dari mewakili 38 provinsi, semuanya sehat dari semenjak masuk pemusatan sampai tadi dikukuhkan. Mudah-mudahan semuanya besok bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah juga gubernur, bupati, wali kota juga sudah mengukuhkan sekarang secara beruntun di berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti. Pemirsa, Istana mengirimkan undangan bagi Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Namun tidak semua eks-presiden bisa hadir. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani cek kesehatan di luar negeri tidak bisa hadir. Sejumlah persiapan terus dimatangkan menyambut peringatan kemerdekaan ke-81 RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Selain persiapan pasukan upacara dan paskibraka, undangan upacara juga sudah disebar, termasuk pada para presiden dan wapres terdahulu. Namun hingga Kamis kemarin, belum seluruh mantan presiden dan wapres yang mengkonfirmasi hadir. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak hadir dalam perayaan HUT RI ke-81 karena tengah menjalani cek kesehatan rutin di luar negeri. Sementara untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri belum memberikan konfirmasi kehadiran. Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan proklamasi. Berbeda dengan SBY dan Mega, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipastikan akan hadir sebagai tamu undangan upacara kemerdekaan RI di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Usai melayani warga yang ingin berfoto di kediamannya di Solo, Jokowi bertolak menuju Bandara Adi Sumarmo Solo untuk berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, Jokowi akan menghadiri sidang tahunan MPR RI pada hari ini dan upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski di balik dinding penjara, perlombaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung semarak. Warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pun antusias mengikuti aneka lomba. Sorak-sorai dan tawariang warga binaan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sejumlah warga binaan dan petugas lapas antusias mengikuti beragam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Mulai dari lomba pancing kerupuk, memindahkan jepit sedotan ke botol, memindahkan air dengan mata tertutup, hingga tarik tambang.
Kegiatan olahraga dan perlombaan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani warga binaan yang tak hanya digelar saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tapi rutin dilakukan. Pos kelas 1 Cipinang mengadakan lomba tradisional dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan dan petugas. Jadi kami melaksanakan lomba bermacam-macam, baik futsal, voli, tenis meja, dan yang pegawainya pun kami mengundang seluruh lapas rutan se-Jakarta. Jadi ini dalam rangka memeriahkan, memberikan semangat, motivasi kepada warga binaan biar mereka sehat, tampil sportif, dan turut berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet dari dalam lapas kelas 1 Cipinang. Tidak hanya mengejar gelar juara, para pemenang juga mendapatkan hadiah menarik. Selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kekompakan antar warga binaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Kendal, Jawa Tengah dengan membersihkan dan menghias makam pahlawan Hizbullah. Tak hanya mahasiswa, siswa SDN Mojosongo 3 Solo, Jawa Tengah menyambut Hari Kemerdekaan dengan mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Suasana gotong royong terlihat di Kompleks Makam Pahlawan Hizbullah Jumat pagi. Personil Koramil Kaliwungu dan Polsek Kaliwungu bersama pemerintah Desa Kerajaan Kulon, PACGP Ansor Kaliwungu, mahasiswa KKN Universitas Wahid Hasyim, serta keluarga pejuang membersihkan rumput liar yang menutup area makam. Mereka juga mengecat pagar makam, memperbaiki bagian bangunan yang mulai rusak, serta mengganti bendera merah putih di makam Kiai Haji Ibrahim agar tampak lebih rapi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut merawat dan menjaga makam para pejuang kemerdekaan. Kita melaksanakan pembersihan, ini merupakan pejuang Hizbullah yang ada di Kaliwungu. Harapannya dengan kehadiran kita tetap bisa merawat dan tahu sejarah perjuangan para pejuang Hizbullah. Tak hanya para personil dan para mahasiswa, semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga dirasakan oleh para siswa Sekolah Dasar Negeri Mojosongo 3, Solo, Jawa Tengah. Mereka terlihat semangat mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Dengan penuh keceriaan, kebersamaan, dan kekompakan, para siswa-siswi ini mencuci bendera dalam satu wadah secara bergantian. Mencuci bendera dan menjemurnya wangi, bersih, dan warnanya nggak pucat karena melambangkan nasionalisme. Sebentar lagi sudah mau Hari Kemerdekaan Indonesia. Aksi mencuci bendera merupakan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan menanamkan rasa cinta tanah air sejak usia dini, sekaligus mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramaikan HUT ke-81 Republik Indonesia, Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Kami ajak Anda melihat seperti apa keseruannya di sana. Kita bergabung dengan rekan Selena Yahya, langsung dari TMI. Ya, halo Selena, apa kabar? Nih, apa informasi dari Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Kabar saya baik banget nih karena mau menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Saya sekarang berada di Taman Mini Indonesia Indah yang mana banyak sekali anjungan yang mengadakan lomba dari Pesta Rakyat, bagian dari Pesta Rakyat. Selain itu juga Taman Mini Indonesia Indah menyiapkan atau memfasilitasi beberapa lomba-lomba seperti tadi ada balap karung, kemudian juga ada bakiak dan masih banyak lagi. Saat ini saya sedang berada di Anjungan Sumatera Barat, yang mana ini adik-adik dari Sanggar Tari atau Diklat Sumatera Barat ini sedang melakukan
lomba dari makan kerupuk nih. Jadi ini kalau dilihat banyak banget adik-adik yang lagi mau siap-siap lomba makan kerupuk. Halo Dek, boleh ngobrol sebentar? Dengan adik siapa? Eliza. Tadi ada lomba apa aja di sini? Lomba kelereng, terus bendera sama paku sama kerupuk. Dari jam berapa nih tadi? Jam 2. Ini dari mana sih, Dek? Dari Anjungan Sumatera Barat. Berarti emang biasa diklatnya atau latihannya di sini gitu ya? Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Ya pemirsa, begitulah tadi keseruan saya berbincang dengan salah satu peserta yang mengikuti lomba makan kerupuk yang ada di Anjungan Sumatera Barat. Dan di sini masih banyak anjungan-anjungan lain juga yang menyediakan atau melaksanakan pesta rakyat berupa lomba-lomba menarik dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Sementara itu David, kembali ke Anda. Oke, baik. Langsung aja ikut lomba makan kerupuknya ya Selena. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga Surabaya ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior. Sementara di Kendal, Jawa Tengah digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Oh, persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Dan banyak dari hulu sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menantang Dr. Tifa membuktikan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Informasinya hadir usai jeda berikut.